Perkenalkan, nama saya Hendry Utama Plantema dengan NIM 21055541122. Di sini saya akan menjelaskan perulangan for pada Microsoft Visual Studio. Di sini pada Microsoft Visual Studio, jumlah iterasi atau perulangan digunakan dengan for loop atau perulangan for. Nah, pada form ini yang kita butuhkan adalah satu button untuk menjalankan perintah for loop-nya. Nah, pada button for loop ini kita klik 2 kali. Nah, pada pertama-tama yang kita akan lakukan adalah mendeklarasikan variabel integernya, yaitu dim I sebagai integer. Kemudian untuk perintahnya for I yang kita sudah deklarasikan sama dengan 0. To di sini adalah angka maksimal yang bakal kita capai pada perulangan for ini. Di sini kita taruh 10, artinya 0 sampai 10 berarti ada 11 kali perulangan. Kemudian kita klik enter, maka akan langsung muncul next. Nah, apa yang terjadi pada perulangan for ini? Ketika kode di execute, for akan melihat I sebagai integer, dimana dimulai dari bilangan 0 atau bilangan bulat. Di sini ketika mulai dari 0, maka akan pindah ke next. Nah, pada perintah next ini dia akan menambahkan setiap satu angka terhadap perulangan, jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan bilangan bulat sampai dia akan maksimal pada perulangan ke-11 atau pada angka 10. Maka dia akan stop. Di sini untuk mempermudah kita akan memakai message box untuk dapat melihat message box .show dalam kurung kita pakai string I value sama dengan kemudian dan I. Nah, di sini kita akan coba untuk start. Nah, seperti yang sudah kita lihat, sudah ada for perulangan for ini. Kita tekan, maka akan muncul I value-nya mulai dari 0 sesuai dengan apa yang kita sudah set di situ. For I sama dengan 0, maka akan dimulai dengan angka 0. Kemudian akan dilakukan perulangan sebanyak 11 kali sampai angka 10. 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Maka terjadi 11 kali perulangan. Nah, tapi kita juga bisa merubah angkanya. Misalnya kita mau I-nya mulai dari 4, kemudian maksimal pencapaiannya itu mungkin random 20. Akan coba pada saat kita menekan perulangan for-nya, dia akan mulai dengan I value sama dengan 4, kemudian akan dilakukan loop 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai dengan angka 20 dan selesai. Sekian untuk perulangan for. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penjelasan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendry Utama Plantema dengan NIM 21055541122. Di sini saya akan membantu menjelaskan perulangan do while not atau do until dari pekerjaan teman saya dengan Made Dio Pratnyadiva dengan NIM 21055541136.
Di sini saya akan membantu menjelaskan. Oke, pertama-tama di sini sudah ada satu form dengan satu button untuk menjalankan perintah while loop. Di sini kita klik 2 kali. Nah, kemudian kita akan mendeklarasikan dim, mendeklarasikan variabel integernya dim, yaitu variabelnya adalah x. Kita akan menggunakan variabel x as integer, kemudian sama dengan 1. Kemudian kita akan menulis perintah do while dengan kondisi x kurang dari 10. Nah, di sini akan muncul loop, kode otomatis loop. Kemudian untuk menampilkan kita akan menggunakan message box. Message box dot show, kita akan menaruh string is, dan akan menampilkan nilai dari x. Kemudian untuk melengkapi ini kita akan menaruh perintah pengurangan atau penambahan atau pengurangan pada variabel x. Di sini saya akan menggunakan di sini kita menggunakan x sama dengan x plus 1. Nah, ketika perintah ini dijalankan dengan kondisi x kurang dari 10, maka message box ini akan menampilkan value x sampai kondisi x kurang dari 10 menjadi true. Value is 1, seterusnya, terus akan terjadi loop sesuai dengan perintah kode otomatis loop ini sampai pada akhirnya sampai pada angka 9 dan akan stop karena selanjutnya angka 10 akan menjadi true dan akan stop. Nah, kemudian bisa juga dirubah dengan do while not. Do while not x tidak lebih dari 10. Maka perulangan do while ini akan menjalankan loop sampai dengan 10. Akan coba start. Value is 1 karena variable integer x itu kita melakukan penambahan setiap 1. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan akan stop pada angka 10 karena kita menaruh perintah do while not, artinya dengan kondisi x lebih dari 10 itu akan menjadi true sehingga akan stop pada angka 10. Ketika lebih dari 10 itu tidak akan dijalankan karena kondisi x lebih dari 10 itu adalah true. Dan selesai. Dan kemudian ada do until sama dengan 10. Nah, pada do until sama dengan 10 kita akan jalankan. Di sini sampai x sampai dengan 10 atau sampai dengan kondisi true-nya, loop akan terus jalankan dan ketika sampai pada 10 dia akan stop karena x sudah sampai dengan angka 10. Value is 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, dan 10 akan stop ketika 10 ketika pada loop pada sampai 10, karena X sama dengan 10 adalah kondisinya, dan itu kan kondisi true-nya, jadi dia akan stop, jadi loopnya akan stop pada angka 10. Kemudian bisa juga uh, uh, do while not X sama dengan 10. Jadi dia akan tetap melakukan loop sampai dengan kondisi X sama dengan 10. Artinya dia akan melakukan loop secara terus menerus 1 sampai 9. Namun ketika sampai 10 dia tidak akan munculkan loop karena itu adalah kondisi true. Dan seperti itu. Sekian untuk perulangan do while not, dan do until. Maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan. Terima kasih. Baik, kenalkan saya Kakek Rangga Dwipayana dengan NIM 2108428. Saya akan menjelaskan tentang prosedur atau subroutine ya, secara singkat. Nah, ini saya sudah memiliki satu button. Jika kita double klik button ini, maka akan muncul seperti ini. Nah, button ini memiliki sub. Nah, apa itu sub? Sub ini merupakan kode atau potongan kode yang akan menjalankan program kita ketika kita running. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa membuat sub ini di antara public class ini dan end class. Nah, di sini. Contohnya kita bisa membuatnya di sini ya. Kita ingin membuat sub baru, kita bisa membuat sub ini dia setelah dari sub sebelumnya seperti ini. Nah, ini contohnya saya ingin membuat dua variabel integer. Yang saya lakukan yaitu adalah private sub. Nah, lalu saya ingin menamakan sub ini dengan nama add ya. Nah, seperti ini. Kita enter, maka akan langsung muncul end sub di sini. Nah, lalu kita isi di sini dim a s integer, lalu kita tulis b s integer karena saya ingin membuat dua variabel. Nah, lalu sini saya juga ingin membuat penjumlahan dari a plus b ya, ini ya, sum. Saya tambahkan juga sum sini integer. Lalu yang dimana sum ini merupakan value dari a plus b ya. Nah, seperti ini. Untuk menjalankan program ini kita bisa membuktikannya dengan sebuah message box ya. Nah, kita tulis message box lalu .show misalnya dia ingin menampilkan kata yang berisikan penjumlahan dari dua angka ini adalah, nah seperti itu ya. Nah, jangan lupa kita isi juga sumnya di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa ya, ini sumnya. Lalu ketika kita ingin meng-call objek kita yang di sini ke button, kita hanya perlu menuliskan sub ini ya, add ini ke sini. Nah, seperti itu saja. Kita tidak perlu mengetiknya lagi di sini. Nah, apa yang terjadi ketika kita mengklik buttonnya, kita coba run dulu. Nah, seperti ini. Ketika kita run programnya, maka akan memunculkan sebuah message box yang berisikan penjumlahan dari dua angka ini adalah 0. Nah, kenapa 0? Sini kenapa 0? Karena
Nah, di sini saya belum menentukan value dari integernya ini ya, A dan B. Nah, misalnya saya mengisikan value dari A ini 20, lalu yang B ini 20 ya. Nah, seperti itu. Nah, coba kita run di sini. Nah, ketika kita klik buttonnya, maka yang akan terjadi adalah, nah, penyebabnya dari dua angka ini adalah 40, yaitu sum penyebelahan dari A dan B ini. Nah, seperti itu fungsi dari sub ini ya. Nah, kapan sebaiknya kita gunakan kenapa kita perlunya sub ini ya? Nah, kapan kita perlunya sub ini, yaitu ketika kita ingin uh, running kode yang sama secara berulang-ulang ya. Nah, kita tidak perlu lagi menulis baca ini, kita bisa tuliskan saja add seperti ini di sini ya, di button ini. Seperti itu. Ini juga kita misalkan kita ingin value dari integer ini kita masukkan, tergantung kita sendiri ya, dari usernya sendiri. Ini juga kita bisa lakukan perubahan ya dengan cara di sini reverse sub add kita hapus dulu. Nah, reverse sub ini kita bisa tuliskan dengan by file ya, atau artinya by value ya, artinya intinya. Nah, by file, lalu tuliskan is integer seperti itu, koma by file, lalu bs integer. Nah, seperti itu kita bisa menuliskan reverse sub add by file as integer, lalu by file bs integer. Nah, lalu kita bisa juga menambahkan sini sebuah bantuan, yaitu dengan menggunakan text box ya. Nah, seperti ini. Lalu sini juga kita tambahkan text box, yang dimana kita jika menginput nilai di sini dan sini akan menginput nilai dari kita sendiri ya, tidak fix value-nya seperti tadi. Nah, lalu kita sudah ini add reverse sub add by file as integer dan by value b as integer. Lalu ini kita bisa hapus ya. Ini kita bisa hapus. Nah, lalu di sini kita bisa juga tambahkan di private sub ini add text box 1 dot text, koma text box 2 text box ya, text box 2 dot text. Nah, seperti ini ya. Nah, yang tadi itu bisa kita hapus ya, karena sudah terdapat di by value a as integer dan by value b as integer. Nah, jika kita run program ini, nah, kita bisa menginput nilai di sini. Misalnya kita ingin menginput nilai 20, terus ini 20, kita running sub. Nah, maka akan berjumlah 40. Kita juga bisa rubah, misalkan jadi 30, sini kita misalkan 50, kita bisa running sub. Nah, maka akan menampilkan hasil 80 ya. Nah, ini jika kita ingin merubah atau integer kita ini bisa kita input sendiri ya, by user, atau dari kita sendiri kita input. Nah, itulah penggunaan sub itu ya, subroutine ini, yaitu mempermudah kita jika kita ingin mengulangi kode yang sama secara berulang-ulang terus. Nah, kita bisa menggunakan subroutine seperti ini. Nah, sekian penjelasan subroutine dari saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Panida Farina Putra dengan NIM 21055411129. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu function dan apa kegunaan function dalam Visual Studio Basic. Oke, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Basic-nya. Ini adalah contoh dari pengeksekusian dari private sub seperti video yang sebelumnya. Ini ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan atau kita akan membuat program tapi mirip seperti sub, tapi kita akan menggunakan function. Nah, pasti bedanya function dengan sub. Perbedaannya adalah sub ini tidak akan bisa mengembalikan nilai dari yang kita buat kalau sudah di run, tapi function bisa mengembalikan nilainya. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita coding. Pertama-tama kita akan membuat private subnya dulu. Private function, sorry. Kita akan buat private function. Seperti ini, add function. Kita buat kurung, karena lalu kita akan masukkan nilai ini. By default A as integer, by default B as integer. Kita copy dari sini aja biar cepat. Oke, kita paste. Oke, setelah itu kita akan isi akhirannya dengan integer. Oke, setelah itu kita akan membuat hampir sama seperti yang sub, yang di sini. Oke, kita buat saja langsung dim sum as integer, dimana sum itu A plus B. Oke, nah perbedaannya kita akan membuat return dari sum seperti ini. Di sub kita langsung masukkan ketikan message box, tapi di private function kita akan menggunakan return sum. Oke, setelah ini kita akan mendeklarasikan result, karena kita ntar kita buat namanya result. Kita akan kita bisa hapus saja nih, add text box 1 text. Oke, kita akan membuat deklarasi result. Kita buat saja dim result as integer. Oke, dimana kita akan membuat message boxnya dari function, dari add function ini. Oke, dimana result itu sama seperti yang sum A plus kita harus menambahkan add function. Oke, lalu kita akan menambahkan text box 1 text, text box 2 text. Nah, setelah ini baru kita akan membuat message box dari result, dari private function dan juga resultnya. Oke, kita buat saja message box dot show with resultnya adalah senang, dan kita akan menambahkan tanda n dan juga result. Oke, seperti ini. Baiklah, karena ini kodenya sudah kita ketik semua, mungkin kita akan run. Hitung sebentar. Oke, kita misalkan nambah, karena itu integer, kita bisa nambah ke angka 4 ini. Kita sini, kita execute. Oke, ini sudah berhasil lah, programnya sudah berhasil. Kita akan mengembalikan nilai dari ini function tersebut, karena dia function itu mengembalikan value-nya, sedangkan sub tidak mengembalikan value. Mungkin itu perbedaan antara sub dan juga function. Mungkin sekian video bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam dan perbuatan. Saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan terima kasih.